pihak yang terlibat sengketa lahan. Sidang putusan perkara sengketa tanah ini ditunda dengan alasan musyawarah hakim belum selesai. Dari narapidana kasus jual beli tanah perseroan dan pemalsuan surat, mengajukan gugatan perdata atas kepemilikan sertifikat tanah. Sempat terjadi adu mulut di antara kedua kubu. Bentrok fisik pun nyaris terjadi, namun berhasil dilerai oleh pihak keamanan. Tumis kangkung ikan gurami, jangan lupa memakai nasi. Terimalah salam dari kami dan salam konservasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Para Dewan Juri yang terhormat dan para pemerhati hukum yang bijaksana, perkenalkanlah kami dari tim Herme dengan saya Ferus Ramita Alamsyah selaku pembicara pertama atau kesimpulan, ditemani kedua rekan saya Dwi Ersi selaku pembicara kedua yang mendukung penuh mosi perdebatan kali ini, serta Wahni Saredina Fitri selaku pembicara ketiga yang menolak mosi perdebatan kali ini. Dewan Juri yang terhormat, izinkanlah saya untuk memukakan konstruksi berpikir secara mendalam mengenai mosi perdebatan kali ini, yaitu pembentukan pengadilan khusus penyelesaian sengketa tanah di Indonesia. Namun sebelum melangkah lebih jauh mengenai bangunan argumentasi, izinkanlah saya untuk membuka jalannya perdebatan secara efektif dan komprehensif. Senjata pemerintahan yang diktator adalah kerahasiaan. Senjata pemerintahan yang demokratis adalah keterbukaan. Nelbord, Dewan Juri yang terhormat, perlu kita ketahui bahwa untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, diperlukan komitmen politik yang sungguh-sungguh untuk memberikan dasar dan arah bagi pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam yang adil serta berkelanjutan. Namun demikian Dewan Juri yang terhormat, mengingat masih besarnya tingkat kasus sengketa pertanahan di Indonesia dan fakta bahwa penyelesaiannya yang tak kunjung rampung di peradilan umum, ini pun didukung oleh kondisi secara bilateral bahwasannya Indonesia merupakan salah satu negara agraris terbesar di ASEAN yang memungkinkan terjadinya sengketa agrarian saat kegiatan investasi. Dewan Juri yang terhormat, sejatinya latar belakang mosi ini didasarkan pada 4 hal. Pertama, penyelesaian masalah pertanahan melalui lembaga peradilan umum selama ini tidak sesuai dengan inspirasi masyarakat karena lamanya proses peradilan. Kedua, proses beracara memerlukan biaya yang banyak. Ketiga, terdapat fakta empiris yang membuktikan bahwa putusan peradilan dinilai berpihak pada pihak yang ekonominya kuat. Dan yang keempat, seringnya terjadi perbedaan-perbedaan persepsi terkait putusan badan peradilan. Hal tersebut tentu tak sesuai dengan asas Constitutional Justice sebagaimana pada pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 tentang kekuasaan kehakiman yang mengatakan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Berangkat dari hal tersebut, timbul wacana pembentukan pengadilan khusus pertanahan yang mulai muncul sejak adanya RUU Pertanahan dan TAP MPR nomor 5 tahun 2003 yang sejatinya merupakan rekomendasi atas implementasi TAP MPR nomor 9 tahun 2001 tentang pembentukan pengadilan khusus konflik agraria pun menjadi kencang didengungkan setelah semakin terkikisnya kepercayaan publik terhadap kapasitas pengadilan umum dalam pengajuan sengketa pertanahan. Namun sayangnya Dewan Juri yang terhormat, terdapat beberapa argumen kontrario dalam pembentukan pengadilan khusus ini, bahwasannya pengadilan ini harus dibentuk melalui undang-undang sesuai pasal 27 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dewan Juri yang terhormat, terdapat 2 jalur yang dapat ditempuh oleh para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan dan mendapatkan solusi dari sengketa pertanahan yang dialaminya. Karena sejatinya lex samper debit remedium, yakni jalur litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian sengketa tanah melalui jalur litigasi yakni melalui lembaga peradilan yaitu peradilan umum. Adapun penyelesaian sengketa tanah melalui jalur non-litigasi dapat ditempuh dengan rekonsiliasi, negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Pun ditegaskan dalam Perpres nomor 10 tahun 2006 di mana terdapat mandat yang diberikan atas penanganan sengketa tanah melalui jalur non-litigasi. Dengan ini kami berharap argumen pro dan kontra setelah ini dapat bermanfaat bagi kemajuan hukum di Indonesia ke depannya. Socrates lebih menyukai dialektika daripada retorika karena dialektika menyajikan data dan fakta, sedangkan retorika hanya memainkan kata-kata semata. Dewan Juri yang terhormat serta para pemerhati hukum yang arif dan bijaksana,
Saya sebagai pembicara kedua pada kali ini mendukung penuh adanya pembentukan pengadilan khusus penyelesaian sengketa tanah di Indonesia dengan argumentasi utama bahwasanya pengadilan khusus merupakan akses masyarakat untuk mencapai keadilan dalam agraria yang mengacu pada pasal 28D Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang pada pokoknya berisi tentang adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum. Dewan Juri yang terhormat, lemahnya atau inkonsistennya sistem peradilan dan banyaknya putusan hakim yang tumpang tindih atau saling bertentangan mengenai sengketa tanah membuat putusan tidak dapat dieksekusi. Maka dapat digambarkan bahwa fungsi lembaga peradilan maupun lembaga-lembaga yang bersentuhan proses penyelesaian sengketa pertanahan menjadi tidak maksimal dan cenderung menjadi sangat kompleks, memerlukan waktu yang panjang dengan biaya yang sangat banyak dan pada akhirnya tidak memberi kepastian hukum bagi masyarakat dan negara. Dewan Juri yang terhormat menilik data statistik dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia yang dikeluarkan pada Januari 2020. Jumlah kasus sengketa pertanahan di Indonesia sepanjang tahun 2019 sebanyak 4.431 kasus dengan rincian 1.200 kasus sengketa pertanahan belum terselesaikan. Data ini kemudian didukung dengan catatan Ombudsman Republik Indonesia yang terdapat 865 aduan dari total 7.903 laporan yang masuk merupakan persoalan agraria. Hal ini membuktikan Dewan Juri yang terhormat tidak terrealisasikannya asas peradilan penyelesaian sengketa secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Tidak, terima kasih. Solus Populi Suprema Lex Exto. Penyelesaian sengketa tanah dengan membentuk adanya pengadilan khusus sejatinya merupakan implementasi dari pelaksanaan pembaruan agraria di Indonesia yang mengacu pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan dikuatkan oleh TAP MPR nomor 9 tahun 2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Tidak lupa Undang-Undang Pokok Agraria yang menjadi payung hukum kebijakan agraria. Keseluruhan landasan ini merupakan argumen pokok yang menjadi latar belakang gagasan pembentukan mekanisme dan lembaga khusus penyelesaian konflik agraria. Dalam hal ini ialah penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia. Pun, jika berkaca pada ranah internasional, khususnya negara Afrika Selatan yang mengalami kasus sengketa tanah yang sangat tinggi, berhasil mengatasinya dengan membentuk pengadilan khusus yang termanifestasi dengan membentuk Commission of Restitution of Land Rights dan Land Claims Court. Hal ini membuktikan bahwa pengadilan khusus dapat menciptakan efektivitas dan efisiensi penyelesaian sengketa pertanahan. Dewan Juri yang terhormat, Profesor Sajipto Raharjo dalam teorinya hukum progresif dan melakukan sebuah perubahan terhadap hukum yang berlaku sekarang untuk menyesuaikan kepentingan masyarakat yang dinamis. Lalu teori tujuan hukum oleh Gustav Rahbu, yaitu hukum yang baik adalah hukum yang mengandung keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum demi kepentingan masyarakat dalam upaya menyelesaikan sengketa pertanahan yang dihadapi oleh masyarakat. Interupsi. Silakan saudaraku. Bagaimana tim pro bisa menjamin efektivitas dan efisiensi dibentuknya pengadilan khusus dan di bawah kekuasaan apa pengadilan ini dibentuk? Terima kasih. Kami akan mengajukan solusi dan rekomendasi untuk menjawab pertanyaan tersebut. Solusi yang pertama, menyediakan payung hukum dengan membuat suatu undang-undang terkait dengan pembentukan pengadilan khusus pertanahan di mana ketentuan-ketentuan dari legal system, legal substance, serta legal culture telah sesuai dengan dasar konstitusi dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Lalu yang kedua, kedudukan dari pengadilan khusus sengketa pertanahan berada dalam lingkungan peradilan umum yang di bawah Mahkamah Agung RI, yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Yunto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang Peradilan Umum, Yunto Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Yunto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang berpuncak pada Mahkamah Agung. Lalu yang ketiga, kekuasaan hakim yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus harus terdapat satu orang hakim karir dan dua orang hakim ad hoc yang masing-masing ahli dalam hukum agraria dan juga hukum adat. Lalu solusi yang terakhir atau yang keempat, pengadilan khusus sengketa tanah harus terdapat pejabat Badan Pertanahan Nasional setempat yang setiap saat memberikan data-data tentang tanah yang disengketakan dan memberikan penjelasan atas tanah sengketa tersebut dalam setiap kasus. Juga diperlukannya diangkat juru taksir yang independen untuk menilai harga tanah sengketa yang berkaitan dengan gugatan ganti rugi, pembebasan tanah baik untuk umum, pemerintah maupun swasta. Sekian dan terima kasih.
Dewan Juri yang terhormat, adapun saya di sini selaku pembicara 3 akan membangun argumentasi dari sisi kontra, di mana saya menolak secara penuh adanya pembentukan pengadilan khusus penyelesaian sengketa tanah di Indonesia. Volentinam fit in iuria, nulla in iuria esque in volentem fiat. Tidak ada ketidakadilan yang tidak dilakukan untuk seseorang yang menginginkan keadilan tersebut. Dewan Juri yang terhormat, ketidakberpihakan saya dalam mosi perdebatan kali ini dilandasi dari sisi filosofis, yuridis, sosiologis, serta politis. Adapun argumentasi utama yang akan saya bawakan ialah demi menjaga marwah negara hukum di Indonesia sesuai termaktub dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Artinya, negara harus memiliki prinsip penting untuk membangun jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam pelaksanaan wewenang dan dalam pelaksanaan tugasnya agar penegakan hukum dan keadilan sosial dapat terwujud dengan didukung oleh sistem kekuasaan kehakiman yang independen dan imparsial. Dalam pelaksanaan, kekuasaan kehakiman didasarkan pada penegakan hukum keadilan sebagaimana dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian jika kita menilik lagi lebih dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, sejatinya lingkungan peradilan telah memiliki kompetensi yang cukup guna penyelesaian persengketaan tanah di Indonesia. Namun pada dasarnya, penyelesaian persengketaan tanah di Indonesia dapat pula lewat jalur non-litigasi, salah satunya melalui Badan Pertanahan Nasional atau BPN. BPN memiliki fasilitas mediasi melalui kebijakannya serta telah mendapatkan mandat untuk melakukan pengkajian dan penanganan sengketa pertanahan dengan cara pembentukan kedeputian khusus melalui penerbitan keputusan Badan Pertanahan Nasional nomor 34 tahun 2007 yang disempurnakan dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 3 tahun 2011. Dengan terbentuknya Deputi Bidang Pertanahan ini diharapkan dapat memunculkan reformasi agraria sekaligus mengantisipasi potensi konflik agraria di masa mendatang. Dewan Juri yang terhormat, jika kita dengarkan secara seksama, dari tadi pihak pro menggaungkan data dan fakta kenaikan kasus persengketaan tanah dari tahun ke tahunnya tanpa memperhatikan bahwasanya pembentukan peradilan khusus hanya akan menjadikan rawan potensi tumpang tindihnya kewenangan antar lembaga. Selain itu, pembentukan badan peradilan khusus ini seharusnya dapat memenuhi asas pelaksanaan peradilan yakni dilaksanakan dengan cepat dan biaya ringan. Sejalan dengan itu, asas manfaat efisiensi produktivitas dan kepaduan sistem perlu dipertimbangkan pula agar sengketa yurisdiksi nanti tak semakin tajam dengan kemunculan lembaga peradilan khusus. Namun ternyata jika kita telah lagi, pembentukan peradilan khusus ini justru akan menguras sumber daya kemanusiaannya dari sistem perekonomian dan sumber daya kemanusiaannya, sehingga bisa kita pahami tidak ada implementasi asas pelaksanaan peradilan dan asas efisiensi yang semula diharapkan. Silakan saudaraku. Bagaimana pihak kontra menjamin terselesaikannya kasus persengketaan tanah di Indonesia untuk terciptanya kepastian hukum hak atas tanah tanpa dibentuk peradilan khusus? Terima kasih saudariku, Dewan Juri yang arif dan bijaksana. Sejatinya kekhawatiran pihak pro terkait naiknya kasus persengketaan tanah telah terjawab melalui peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, di mana salah satu solusi yang ditawarkan ialah transparansi dalam pelaksanaan pengadaan tanah dengan memuat substansi yang lebih jelas guna mengatur tentang penetapan tanah negara, pengumpulan data fisik dan yuridis, serta penitipan uang ganti kerugian. PP ini akan mewajibkan masyarakat untuk ikut serta program pendaftaran tanah sistematis lengkap yang tujuannya menciptakan kepastian hukum hak atas tanah. Tidak, terima kasih saudariku. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, izinkanlah saya selaku pihak kontra mengajukan solusi terkait persengketaan tanah yang bisa dikatakan permasalahan yang kompleks di Indonesia. Sejatinya, solusi dari persengketaan tanah ini bukanlah dengan membuat pengadilan khusus, melainkan melalui perbaikan dan penguatan sistem itu sendiri. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Lauren M. Friedman tentang sistem hukum yang harus meliputi substance, structure, dan culture. Berdasarkan hal tersebut, jika kita bandingkan dengan status quo, maka sangat jelas bahwa sistem yang ada saat ini pun masih baik selama ketentuan perundang-undangannya sesuai dengan pelaksanaannya, sehingga dapat disimpulkan jalan terbaik untuk penyelesaian persengketaan tanah ialah dengan cara memperbaiki dan menguatkan lagi sistem dan penginternalisasian nilai-nilai kebaikan serta kebenaran dalam diri aktor penegak hukum. Karena sejatinya, hukum et bonum ex legum, sesuatu yang adil dan baik adalah hukum dari segala hukum. Selain itu, perlunya pengoptimalan jalur dan non-litigasi bahkan diharuskan menjadi suatu syarat sebelum memasuki persengketaan ke pengadilan sebagai upaya penyelesaian kasus persengketaan tanah di Indonesia. Sekian dari saya selaku pembicara 3. Terima kasih.
Perbedaan pandangan sejatinya merupakan hal yang diharapkan dalam suatu perdebatan. Dengan demikian, sebaiknya kita melihat dari kedua sisi baik pro maupun kontra, menggunakan kacamata yang objektif dan netral sehingga kita dapat menyimpulkan mana yang lebih mengakomodir untuk kesejahteraan bersama. Dewan Juri yang terhormat, terdapat dua titik pertentangan utama mengenai pembentukan pengadilan khusus sengketa pertanahan di Indonesia. Masuk yang pertama bahwa pihak pro menyatakan pengadilan khusus menjamin keadilan akses peradilan dan implementasinya sudah sesuai dengan asas Constitutional Justice. Namun pihak kontra menentang hal tersebut karena peraturan yang krusial untuk mengatur pengadilan khusus sengketa pertanahan belumlah mempunyai payung hukum yang sah karena tidak terdapat dalam peraturan setingkat undang-undang, sehingga tidak adanya legitimasi dan perlu dibuatnya sebuah undang-undang baru. Kedua, pihak pro menyatakan urgensi pengadilan khusus ini dikarenakan adanya inkonsistensi sistem peradilan dan banyaknya putusan hakim yang tumpang tindih, sehingga diperlukan lembaga dengan organ kekhususan hakim dan organ pendukung lainnya. Namun pihak kontra berkaca pada integrated judicial system yang menimbang dari sumber daya nasional, perekonomian maupun manusianya. Dewan Juri yang terhormat, sebagai konklusi sejalan dengan reforma agrarian dan keberlanjutan norma hukum yang ada, maka dengan keberadaan otoritas independen yang akan menjadi gerbang pembuka penyelesaian sengketa pertanahan perlu dibentuk sebelum perkara masuk ke dalam pengadilan umum maupun pengadilan khusus agar terciptanya keefektifan dan efisiensi penyelesaian sengketa serta bentuk progresivitas hukum yang berlaku di Indonesia. Untuk itu kami berharap melalui sistem peradilan yang ada saat ini maupun yang dicita-citakan dapat meningkatkan kinerja pemerintah menjadi lebih bersih, akurat, dan akuntabel, dan meningkatkan kepercayaan publik atas sistem peradilan, dan yang terpenting meningkatkan legitimasi kekuasaan kehakiman. Sekian dari kami dan salam konservasi.